Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, ya sebelumnya perkenalkan Bapak adalah guru pendidikan agama Islam baru di SD 2 Mangin yang akan nanti mungkin sampai kalian lulus akan mengajar kalian pendidikan agama Islam. Ya, sebagaimana kemarin sudah Bapak kirimkan foto dan juga perkenalan. Di sini Bapak perkenalkan lagi nama Bapak Ahmad Kusaini. Anak-anak bisa memanggil Bapak dengan sebutan Pak Husein ya. Jadi nanti kalau ketemu di jalan, karena ini kan masih belajarnya dari rumah. Jadi nanti kalau ketemu di jalan, kalau Bapak lewat depan rumah kalian atau mungkin kalian lewat SD, nanti ngelihat Bapak silahkan disapa ya. Itu perkenalan Bapak ya. Insya Allah nanti kita untuk belajar pendidikan agama Islam supaya nanti anak-anak bisa mengenal Islam lebih baik, kemudian juga bisa menjadi rajin ibadah, kemudian juga nanti pinter ngajinya. Seperti itu ya. Jangan lupa kalau di rumah ya, untuk ngajinya, kemudian sholatnya, ibadahnya, dan juga jangan lupa untuk selalu menghormati orang yang lebih tua, terutama adalah orang tuanya sendiri. Dibantu kalau di rumah, jangan malah hanya merepotkan orang tua. Itu ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema Ayo Belajar. Nah, ya. Jadi karena ini walaupun di rumah, tidak di sekolah, tapi bukan berarti anak-anak di sini tidak ada aktivitas untuk belajar. Harus tetap belajar. Supaya apa? Supaya pintar ya. Jadi anak-anak harus tetap belajar, mari belajar, karena kalau anak-anak nanti mau belajar, nanti cita-citanya bisa tercapai. Cita-citanya apa kira-kira? Nah, pasti ada yang mau jadi seperti Pak Guru, Bu Guru, ada yang mau jadi dokter, jadi polisi, dan lain sebagainya. Itu harus diawali dengan ayo belajar. Oke ya. Bismillah, kita awali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu sebelum belajar hari ini ya. Kita berdoa dulu, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalau berdoa tangannya diangkat ya. Berdoa semoga nanti ilmunya bisa masuk, bisa diterima dengan baik dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya. Jadi kalau itu doa yang panjang, kalau pendeknya tinggal bismillahirrahmanirrahim rabbi zidni ilma warzuqni fahma, atau hanya bismillah dulu kalau memang belum bisa ya. Yang penting harus berdoa terlebih dahulu. Melakukan aktivitas apapun harus diawali dengan berdoa ya. Oke, berdoanya sudah berarti pinter anak-anak ya di rumah. Oke ya. Nah, kita akan belajar tentang ayo belajar itu adalah kisah dari salah satu nabi ya. Nabi siapa? Nabi Idris ya. Jadi kita akan belajar tentang Nabi Idris. Nah, coba sekarang Bapak tanya, kira-kira sudah tahu atau belum nabi atau rasul yang perlu diketahui oleh umat Islam pada umumnya itu ada berapa? Ayo, ada berapa? Ayo berpikir. Tik 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 tik. Nah ya, ada 25 ya. Ada 25 nabi yang pada umumnya harus diketahui oleh umat Islam. Tapi sebenarnya ada banyak juga ya. Nah, 25 itu salah satunya adalah Nabi Idris alaihissalam ya. Nabi pertama siapa? Siapa yang tahu? Ya. Nabi pertama adalah Nabi Adam. Nah, Nabi Idris itu adalah nabi yang kedua. Ya, jadi
Yang pertama Nabi Adam, yang kedua adalah Nabi Idris. Ya, jadi Nabi Idris itu nabi yang kedua. Perlu diingat ya, Nabi Idris adalah nabi yang kedua. Nah, terus siapa itu Nabi Idris? Kenapa kok harus mempelajari tentang Nabi Idris? Ya. Nah, Nabi Idris itu memiliki nama asli Ahnuh. Ya, nama aslinya adalah Ahnuh. Loh, Pak, kemudian kenapa kok dipanggilnya Nabi Idris? Nah, jadi kenapa kok dipanggil Nabi Idris? Karena Nabi Idris itu adalah nabi yang rajin belajar. Jadi Idris itu dari kata darosa yang artinya adalah belajar. Nah, Nabi Idris ini adalah nabi yang rajin sekali belajar sejak kecil. Ya. Terus kalau Nabi Idris rajin belajar, berarti Nabi Idris pintar dong, Pak. Iya, ya. Jadi Nabi Idris itu adalah nabi yang pintar sejak kecil. Karena apa? Nanti Bapak jelaskan setelah ini, ya. Nah, yang tadi, kenapa kok Nabi Idris yang namanya tadi Ahnuh, ya, itu dipanggil dengan Nabi Idris? Karena dari kata darosa tadi, Nabi Idris itu adalah nabi yang rajin belajar, ya. Jadi Idris, ya. Tuh, nah, tinggalnya Nabi Idris itu di Bani Ibrani, itu di sana, di Saudi Arabia, ya, jauh. Tuh, kemudian Nabi Idris karena rajin belajar, dia seorang nabi, itu Nabi Idris menerima wahyu, ya. Kita tahu ya, agamanya apa kita? Agama Islam. Kitab suci kita apa? Al-Qur'an. Nah, kalau Nabi Idris itu menerima yang namanya sohifah atau tulisannya sahifah. Artinya apa? Artinya adalah lembaran kitab. Nah, Nabi Idris itu menerima lembaran kitab. Jadi berlembar-lembar yang kitabnya itu berupa wahyu dari Allah. Nah, itu diberikan kepada Nabi Idris sejumlah 30 lembar. Nah, 30 lembar itu isinya tentang petunjuk untuk beribadah kepada Allah. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga memiliki kitab atau ajaran yang isinya sama wahyu untuk petunjuk untuk menyembah Allah. Nah, tadi kembali ke Nabi Idris. Nabi Idris itu belajar sejak kecil, berarti sangat pintar, ya. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi Idris yang paling terlihat, ya, dari namanya itu adalah Idris Darosa karena beliau rajin belajar. Nah, beliau memiliki mukjizat, salah satunya adalah memiliki kecerdasan, ya. Kan rajin, pangkal, pandai. Nah, itu. Jadi Nabi Idris itu memiliki mukjizat, kecerdasan dan keahlian, ya. Nabi Idris itu juga nabi yang pertama kali mengenal yang namanya tulisan, ya. Di saat orang-orang itu masih buta huruf. Jadi orang-orang itu belum mengenal yang namanya tulisan atau huruf. Nah, Nabi Idris lah yang pertama mengenal namanya tulisan. Makanya sejak kecil itu Nabi Idris rajin belajar. Akhirnya beliau bisa menemukan yang namanya tentang tulisan. Ya, makanya harus belajar anak-anak di rumah biar nanti tidak bodoh, ya. Itu. Kemudian Nabi Idris itu juga bisa menulis. Menulisnya dengan apa? Dengan namanya kolam. Kolam itu bukan yang ada ikannya, ya. Jadi kolam itu adalah dari bahasa Arab, kolamun, ballpoint, ya. Kolam itu apa? Ya, itu adalah alat tulis yang terbuat dari bulu, ya. Jadi zaman dulu itu kalau menulis itu nanti bulu ditaruh di tinta, dibuat untuk menulis, ya. Itu. Jadi menulisnya pakai kolam, bukan kolam ikan, tapi kolam untuk menulis. Nah, seperti itu. Nah, terus apalagi keutamaan Nabi Idris, Pak?
Nah, Nabi Idris itu juga memiliki kemampuan, yaitu bisa memotong kain dan menjahit baju untuk atau pakaian untuk dirinya sendiri. Nah, jadi Nabi Idris itu bisa memotong kain, kemudian menjahitnya dan memakainya. Jadi menjahitnya bukan berarti pakai mesin jahit kayak yang sekarang ya, seperti menjahit pakai tangan seperti itu ya. Kalau bahasanya di desa ya dondomi ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bisa menjahit dan memotong, membuat pakaiannya sendiri. Itu keutamaan Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris itu juga rajin belajar, yang Bapak jelaskan tadi di awal. Rajin belajar dan beliau juga pemberani. Jadi sangat pemberani. Kemudian Nabi Idris juga bisa menjinakkan kuda dan mengendarainya atau menaiki kuda. Nah, kemudian Nabi Idris ini juga memiliki gelar. Gelarnya apa? Yaitu Asadul Usud. Ingat, gelarnya apa Nabi Idris? Berarti namanya kan Ahnu. Panggilannya Nabi Idris punya gelar namanya Asadul Usud. Asadul Usud. Artinya yaitu adalah singa. Nah, singa itu kan yang itu hewan yang punya sini bulunya banyak ya, yang wow gitu ya. Jadi singa di atas segala singa, berarti singanya singa. Ya, jadi singa di atas segala singa. Itu Nabi Idris, yaitu sebutannya adalah Asadul Usud. Nah, kemudian apalagi Pak? Nah, jadi Nabi Idris itu kan mendapat wahyu tadi 30 lembar Shahifah. Nah, itu isinya tentang perintah petunjuk untuk menyembah Allah, yaitu beliau itu berdakwah itu khutbah atau ceramah kepada orang-orang di sekitarnya, kaumnya. Untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah, yang waktu itu agamanya namanya adalah tauhid. Jadi tauhid itu berarti mengesahkan Allah, bahwa Allah itu satu, Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian tentu di masyarakat itu ada yang mengikuti, ada yang tidak, ada yang balelo, ada yang manut. Nah, yang balelo ini akhirnya kena azab ya, atau tidak beriman. Apa? Yaitu kekeringan. Tapi tidak hanya yang tidak mengikuti saja, yang mengikuti pun juga kena. Karena apa? Tinggal satu tempat. Akhirnya ketika terjadi bencana kekeringan, jadi menanam apapun itu tidak bisa tumbuh. Akhirnya Nabi Idris bersama dengan yang mengikuti, yang mau beriman, yang manut sama Nabi Idris, ya mau menyembah Allah, itu pindah atau hijrah, ya pindah tempat. Kemana? Ke Mesir. Ya, di dekatnya Sungai Nil. Sungai Nil itu sungai yang besar sekali, panjang sekali. Ya, jadi akhirnya di situ tempatnya subur karena dekat dengan Sungai Nil. Nah, Nabi Idris bersama kaum yang mengikutinya, yang manut tadi, itu akhirnya tinggal di sana dan menetap di Mesir tadi, yaitu di sekitar Sungai Nil. Akhirnya di situ bisa subur, nanam semua bahan makanan, mereka bisa hidup sejahtera. Nah, kemudian tentu ketika kita mendapatkan apa yang dirizki, apa yang diberikan Allah, kita bersyukur. Nah, mereka juga Nabi Idris dan kaumnya itu bersyukur atas rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya keteladanan apa yang harus kita ikuti dari cerita tadi ya. Cerita tadi yaitu Nabi Idris itu rajin belajar, bisa mengendarai kuda, bisa menjahit baju, kemudian juga menjadi orang pertama yang bisa mengenal tulisan, bisa membaca, menulis dengan pena. Nah, itu Nabi Idris memiliki kelebihan yang banyak. Berarti apa yang harus kita ikuti dari cerita Nabi Idris? Yaitu yang pertama, kita harus rajin belajar. Tidak ada orang yang pintar kok tidak belajar. Jadi kalau anak-anak ingin pintar harus rajin belajar. Tapi belajarnya yang seperti apa? Yang sungguh-sungguh. Jangan belajar baru membaca sedikit ketiduran, baru membaca sedikit kemudian nonton TV. Apalagi belajarnya sambil nonton TV. Kalau belajar berdoa, saya niat belajar Rabbi zidni ilma waridni fahma, bismillahirrahmanirrahim. Belajar fokus 30 menit istirahat.
ya. Jadi belajar membaca, belajar menulis. Nanti kalau kita sering belajar rajin, sungguh-sungguh, nanti pasti kita akan pandai. Seperti itu ya. Kemudian tadi juga Nabi Idris itu adalah nabi itu sebagai orang yang takwa, taat ibadah. Jadi kalian belajar, berdoa semoga diberi ilmu, juga harus beribadah. Sholatnya, yang sholatnya masih bolong-bolong siapa? Ya, sholatnya harus tepat waktu. Ngikut sama orang tua ndak apa-apa ya. Jadi sholatnya kalau bisa di musola ya. Jadi nanti sholatnya kalau masih belum bagus gerakannya mengikuti saja dengan imam. Nah, kemudian juga patuh pada orang tua dan guru. Jangan membantah sama orang tua. Nah, misalnya disuruh Siti belajar, Siti beli cabai di warung. Nah, beli ya. Jadi bantu orang tua ya. Jangan hanya bermain saja ya. Jadi membantu orang tua dan patuh pada orang tua dan juga guru. Kalau diberi tugas Bu Guru, Pak Guru itu dilaksanakan ya. Yang sopan juga berbicaranya ya, sama orang tuanya, sama Pak Guru. Kok kowe nggak boleh ya. Jadi jenengan. Nah itu ya. Jadi pakai bahasa yang bagus. Nah kalau nggak bisa basa kromo pakai bahasa Indonesia ya. Kemudian Nabi Idris ini juga adalah nabi yang rasa ingin tahunya tinggi. Makanya anak-anak ini keteladannya, kalau ada yang bingung itu bertanya. Kalau belum paham, Pak saya tanya, Nabi Idris berarti itu nabi setelah nabi siapa? Nah ya, tadi jelaskan adalah setelah Nabi Adam ya. Nah Nabi Idris punya berapa sahifah? 30 lembar. Nah itu ya. Jadi kalau bingung tanya sama Pak Guru, sama Bu Guru, atau sama bapak atau ibu atau kakaknya ya, seperti itu. Kemudian Nabi Idris itu juga orangnya kan rajin. Nah anak-anak itu juga harus rajin. Nah kalau menulis pelajaran yang rapi ya dan dipahami, jangan malah minta dituliskan bapak ibunya. Jelek enggak apa-apa ya. Jadi belajar nanti kalau dari kecil belajar nulis yang rapi. Oh yang penting saya nulis ya, jangan diorek-orek ya. Enggak apa-apa, nanti pelan-pelan pasti bisa bagus ya. Jangan wah tulisanmu jelek, apalagi temannya jangan diejek ya. Jadi temannya kalau belum bagus diajari, gini loh nulis huruf A yang bagus, nulis kata-kata, nulis Arab yang bagus. Nah itu ya. Jadi nanti kalau sering nulis lama-lama akan bisa menjadi bagus ya. Kalau pelajari terus, ditulis terus, nanti mudah ingat, kemudian nanti menjadi anak yang pinter ya, seperti Nabi Idris ya. Jadi harus rajin belajar dan sungguh-sungguh ya. Jangan lupa belajar. Nah, sudah selesai materinya tentang Nabi Idris. Tadi ada beberapa hal yang Bapak sampaikan. Yang pertama, Nabi Idris itu adalah nabi kedua setelah Nabi Adam. Nabi Idris mendapatkan wahyu dari Allah berupa sahifah, yaitu 30 lembar yang isinya tentang wahyu petunjuk untuk menyembah Allah atau ajaran tentang agama tauhid. Ya, nah Nabi Idris itu juga adalah nabi pertama yang mengenal tulisan. Beliau bisa membaca, mengenal huruf, dan juga bisa menulis dengan apa? Yaitu dengan pena ya. Dan tadi banyak yang cerita tentang Nabi Idris. Nanti kalau kurang jelas di LKS-nya ada, nanti bisa dibaca lagi atau melihat video Bapak ini lagi ya. Nah selanjutnya anak-anakku ya, setelah mendengar cerita Bapak atau kalau masih kurang jelas bisa membaca LKS-nya, bisa dibacakan atau ceritakan sama bapak ibunya di rumah atau kakaknya. Nanti anak-anak bercerita sendiri ya, boleh sambil membaca atau diajari orang tuanya. Nanti direkam sama orang tuanya atau kakaknya, nanti direkam kalian cerita. Nabi Idris itu adalah nabi kedua setelah Nabi Adam dan seterusnya ya.
cerita ya, boleh sambil gerak-gerak tangannya atau gini juga boleh, atau mungkin kalian pakai tulisan gini boleh, atau mungkin mau cerita sambil kayak ada cilik itu juga boleh ya. Jadi nanti videonya itu 1 menit, boleh lebih ya, minimal 1 menit. Nanti di videoin, nanti dikirimkan. Nanti di grup kelas WhatsApp nanti Bapak kirimkan untuk ngirimnya kemana ya, nanti tinggal klik di situ, terus nanti upload video, nanti videonya sampai ke Bapak ya. Nanti kalau mau video boleh pakai baju bebas ya, pakai peci boleh, pakai biasa boleh, kalau mau pengen pakai baju seragam juga boleh ya. Yang penting di tempat yang terang ya, jangan gelap, nanti wajahnya juga kelihatan. Bapak biar tahu wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng ya. Jadi nanti silahkan diceritakan ya, tidak usah panjang-panjang, boleh dibantu bapak ibunya atau kakaknya, nanti direkamkan juga, boleh sambil baca, hanya cerita tentang Nabi Idris ya. Jadi di LKS ada tadi yang bapak ceritakan, mungkin yang dihafalkan apa atau yang diingat apa diucapkan saja, jangan malu ya, jangan malu. Jadi nanti anak-anak, bapak pengen anak-anak semangat kalau berceritanya ya, berceritanya semangat ya, boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri, silahkan ya. Itu saja untuk materi bapak hari ini ya, tentang Nabi Idris. Kita harus meneladaninya dengan rajin belajar yang sungguh-sungguh, menghormati orang tua. Baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini saya rasa sudah cukup ya untuk anak-anak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di rumah belajar, membantu orang tua, menghormati orang tua, dan jangan lupa untuk ngaji dan juga ibadahnya, sholatnya ya. Oke, kita tutup dengan berdoa. Tadi jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalau kesulitan nanti bisa minta bantuan sama kakaknya, bapaknya, atau ibunya ya. Nanti biar anak-anak mengerti atau benar-benar paham tentang keteladanan Nabi Idris ya. Oke, kita berdoa dulu ya. Tangannya jangan lupa ke atas. Kalau di rumah berdoanya cukup alhamdulillahirobbilalamin, tidak apa-apa ya. Nah, kita berdoa, doa sudah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.